Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eklesia Cahyowibowo, NIM 1801019, Prodi D3 Teknik Kimia Politeknik FEB Yogyakarta. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses fabrikasi di PG Krebet Baru 1 Malang dan guna untuk menyelesaikan PKL 2 kami. Berikut video yang akan kami jelaskan. PG Krebet Baru 1 Malang terletak di Jalan Raya Krebet nomor 10 Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. PG Krebet Baru 1 Malang merupakan salah satu pabrik gula di Jawa Timur yang memiliki kapasitas giling 6.500 ton can per day dengan mengolah tebu menjadi GKP dengan sistem pemurnian defekasi sulfitasi. Sistem penguapan yang digunakan adalah quintuple dan dengan skema masa ACD dan bahan baku tebu di PG Krebet Baru 1 Malang diperoleh dari petani tebu dari daerah Malang Rayon 1 sampai 4 dan luar kota. Pabrik gula Krebet Baru didirikan pada tahun 1906 oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian diambil alih oleh Eo Tiong Ham pada tahun 1947. PG Krebet Baru mengalami kerusakan fisik dan tidak produktif lagi dikarenakan pada asosiasi Paternas pada tahun 1954. PG Krebet Baru dibangun oleh Bank Negara bernama NVU PG Krebet Baru, kemudian beroperasi pada tanggal 3 Oktober 1954 dan semua perusahaan milik Eo Tiong Ham berada di Indonesia dan diambil alih oleh pemerintah RI, sedangkan manajemennya diambil oleh PT PG Raja Wali Nusantara. Maka pada tahun 1976 dibangun pabrik gula PT PG Krebet Baru 2 dengan kapasitas giling 3.000 ton per hari. PG Krebet Baru terdapat 2 unit, PG Krebet Baru 1 dan PG Krebet Baru 2 dengan kapasitas giling secara keseluruhan 5.000 ton per hari. Pada tahun 87 kapasitas giling ditingkatkan sampai dengan 6.500 ton per hari, sehingga PT Krebet Baru sudah mencapai 12.000 ton can per day, di mana PG Krebet Baru 1 digiling dengan 6.500 ton can per day, sedangkan PG Krebet Baru 2 dengan kapasitas 5.500 ton can per day. Pos gawang atau pos selector bricks. Truk akan mengangkat tebu dari kebun menuju pabrik gula untuk diproses. Pos gawang atau selector bricks merupakan pos utama dalam penerimaan tebu di PG Krebet Baru 1 Malang. Di pos ini akan ada pengecekan mengenai memeriksa kadar bricks tebu, SPTA, nomor antrian, barcode truk, dan kartu sopir. Pengecekan bricks ini menggunakan alat hand refractometer dengan alat bantuan CCTV yang kemudian akan ditampilkan di dalam layar, sehingga sopir maupun petugas dapat melihat bricks dari sampel tebu yang diambil secara random dalam truk tersebut. Berikut varietas tebu dan standarisasi bricks yang ditetapkan dalam PG Krebet Baru 1 Malang. Selanjutnya, truk akan memasuki wilayah emplasemen dalam PG Krebet Baru 1 Malang untuk mengantri sekaligus menunggu giliran ke pos penimbangan. Berikut emplasemen PG Krebet Baru 1 Malang. Selanjutnya adalah pos penimbangan tebu. Truk yang sebelumnya telah mengantri di emplasemen selanjutnya akan memasuki ke dalam pos penimbangan. Pada pos ini dilakukan penimbangan berat tebu bersama truk ataupun yang biasa disebut dengan penimbangan bruto, serta pengecekan surat-surat seperti SPTA, nomor antrian, kartu sopir, barcode truk, dan hasil pengecekan bricks di pos gawang atau selector bricks. Selanjutnya, truk akan bongkar tebu di dalam stasiun gilingan, kemudian akan ditimbang kembali menggunakan timbangan tara untuk mendapatkan hasil perhitungan berat bersih atau neto tebu. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan jembatan timbang dan dibantu dengan load cell yang terdapat di bawah timbangan. Berikut adalah timbangan tebu tara atau neto dan timbangan material. Selanjutnya, sebelum memasuki proses bongkar muat tebu, truk akan mulai mengantri di depan stasiun can preparation sesuai dengan nomor antrian yang didapatkan dalam pos sebelumnya.
Proses pembongkaran tebu dibagi menjadi dua jalur, yakni jalur truk dan cold diesel serta jalur truk fusolong dan truk gandeng, di mana di sebelah kiri merupakan jalur untuk truk dan cold diesel, sedangkan di sebelah kanan merupakan jalur gandeng. Stasiun pendahuluan dan stasiun gilingan. Setelah truk masuk dan standby untuk bongkar tebu, selanjutnya proses pemindahan tebu akan dibantu dengan alat bantu can crane yang berfungsi untuk memindahkan tebu dari truk untuk dibawa ke dalam meja tebu ataupun can table yang sebelumnya akan diumpankan ke dalam can carrier. Dengan bantuan seling yang telah terdapat pada setiap truk akan memudahkan alat pengait can crane untuk mengangkat tebu ke dalam can table. Jumlah can crane yang beroperasi di PG Krebet Baru 1 Malang berjumlah 4 unit yang terdiri dari 3 unit untuk pengangkatan tebu dari truk dan 1 unit can crane yang berfungsi untuk pemindahan saat maintenance. Selanjutnya, tebu yang telah diangkat oleh can crane akan ditampung dan dibongkar di dalam meja tebu dengan tujuan untuk mengatur tebu agar dihasilkan umpan tebu yang sebaik mungkin bagi can carrier. Tebu yang telah diumpankan dari meja tebu ke can carrier harus diatur jumlah, kerataan, dan ketebalannya. Oleh karena itu, meja tebu dilengkapi dengan can leveler yang berfungsi untuk mengatur ketinggian dan ketebalan tebu dan meratakan posisi tebu. Can carrier diharapkan juga dapat menjaga kestabilan umpan yang masuk ke dalam alat kerja pendahuluan guna untuk menunjang kelancaran giling. Lalu, tebu yang telah diratakan dan diatur ketinggian dan ketebalannya, umpan tebu selanjutnya akan diumpankan menuju ke dalam can carrier yang dimana akan membawa umpan tebu dari can table menuju ke dalam alat kerja pendahuluan atau can cutter dan unigrator. PG Krebet Baru 1 Malang terdapat 2 unit can carrier, yaitu 1 unit untuk memindahkan tebu dari meja tebu ke can cutter, sedangkan 1 yang lainnya berfungsi untuk membawa cacahan tebu dari can cutter masuk ke dalam unigrator. Berikut merupakan motor penggerak alat kerja pendahuluan baik can cutter dan unigrator. Setelah tebu dibawa oleh can carrier, selanjutnya akan memasuki alat kerja pendahuluan yaitu can cutter untuk mencacah tebu hingga mencapai ukuran 20-25 cm yang dimaksudkan akan mempermudah sistem kerja unigrator untuk menumbuk dan memukul batang tebu guna untuk memecah sel-sel sukrosa yang terdapat dalam batang tebu tersebut. Lalu, cacahan tebu akan dibawa oleh intermediate carrier untuk selanjutnya akan diperah di dalam stasiun gilingan. Berikut merupakan gambaran skema aliran nira dan ampas di stasiun gilingan PG Krebet Baru 1 Malang dengan 5 gilingan dan proses ekstraksi sebagai berikut. Cacahan tebu yang telah dibawa intermediate carrier selanjutnya akan dimasukkan melalui atas rol gilingan dan dapat dilihat dengan jelas melalui donali cut yang selanjutnya akan diumpankan oleh feeding roll atau rol bukaan kerja gilingan. Setelah itu akan diumpankan kembali menuju rol depan dan rol atas. Sedangkan top roll dapat berayun naik turun pada bukaan kerjanya dengan bantuan tekanan hidrolis untuk menyesuaikan umpan cacahan tebu yang berasal dari feeding roll tersebut, di mana 2 rol bawah, rol muka, dan rol belakang dipasang dengan bukaan kerja tetap. Kemudian, nira hasil pemerahan pertama dan kedua disebut dengan nira mentah yang masih membawa ampas halus, sehingga nira mentah dipompa dari dalam peti nira mentah lalu disaring di dalam DSM screen. Kemudian, cacahan tebu atau ampas akan ditambahkan air imbibisi yang dimaksudkan untuk mengambil dan mengikat nira yang masih terkandung dalam ampas tebu guna dikeluarkan pada pemerahan berikutnya. Proses imbibisi ini terdapat di setiap gilingan. Pemberian imbibisi ini
dilakukan dengan menyemprotkan air kondensat melalui pipa berlubang yang dipasangkan melintang di atas intermediate carrier dengan menggunakan air bersih dan memiliki suhu optimum IMBPC yaitu sekitar 70-75 derajat Celcius. Proses penambahan IMBPC biasanya terdapat di gilingan akhir 3 dan 4 guna untuk pemaksimalan proses ekstraksi dan menekan persenpol ampas. Sementara aliran ampas berjalan sesuai urutan normal, sehingga ampas yang keluar dari gilingan akhir akan dibawa ke stasiun boiler untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Selanjutnya, hasil pemerahan nira di stasiun gilingan akan dialirkan di dalam peti nira mentah dan akan dipompa menuju ke dalam DSM screen kembali dengan fungsi untuk menyaring kembali kotoran yang terikut di dalam nira mentah. Untuk ampas akan dikembalikan lagi dalam gilingan ataupun sebagai campuran ampas halus blotong, dan nira tersaring akan dialirkan menuju ke dalam peti nira mentah bolotnya untuk difiltrasi kembali, serta adanya penambahan fosfat untuk membantu proses absorpsi kotoran oleh endapan Ca2PO4 2 kali setelah penambahan susu kapur CaOH 2 kali. Kemudian nira mentah dipompa menuju pemanas pendahuluan 1 dengan terlebih dahulu melewati flowmeter untuk mengetahui debit dari nira mentah, sehingga dapat diketahui jumlah nira mentah dalam satuan waktu. Proses pemanasan pendahuluan 1 atau yang biasa disebut dengan juice heater 1 dilakukan sampai suhu 75 derajat Celcius dengan jumlah 6 pan pemanas yang berada di PG Krebet Baru 1 Malang. Meskipun pengoperasiannya pada realita di PG Krebet Baru 1 Malang hanya menggunakan 3 unit dan sisanya sebagai reserve atau di scrap. Stasiun pemurnian. Selanjutnya, nira mentah akan dipompa menuju ke defekator yang merupakan proses pemberian susu kapur atau CaOH 2 kali kepada nira mentah setelah mengalami proses pemanasan pendahuluan 1 dengan suhu 75 derajat Celcius. Proses di dalam defekator ini mempunyai sasaran pH mencapai 8,5 sampai 10 dengan tujuan merupakan penetralan pH pada nira mentah sekaligus membuat pembentukan inti endapan kalsium fosfat serta pemberian kapur berlebih. Selanjutnya merupakan topong kapur atau kakbus tromol. Kapur tohor dimasukkan dalam tromol pemadam kapur yang berputar sambil diberikan air agar dihasilkan dispersitas yang baik. Tromol kapur merupakan silinder yang digerakkan oleh elektromotor yang di dalamnya terdapat sekat-sekat. Susu kapur yang keluar dari tromol disaring dalam saringan getar untuk dipisahkan dari kerikil atau kotoran. Kemudian susu kapur yang sudah bersih akan meluap overflow masuk ke bak pengaduk atau peti petunggu sampai kekentalan mencapai 8 derajat BE. Alat untuk penjatahan susu kapur dilakukan dengan cara susu kapur yang dipompa dari 4 peti atau 4 pengaduk dan dialirkan ke peti penampung susu kapur yang terdapat di dalam samping defekator ataupun yang berada di sisi sebelah kiri dan kanan defekator bagian atas. Berikut pompa dari susu kapur. Selanjutnya adalah sulfitator. Nira mentah terkapur dari defekator tadi akan dipompa menuju ke dalam sulfitator, dan di dalam sulfitator akan adanya pencampuran belerang yang digunakan dalam sulfitasi berupa gas SO2. Tujuan pemberian gas SO2 ini untuk menetralkan kelebihan pemberian susu kapur dan mendapatkan endapan CaSO3. Supaya tidak terjadi pembentukan SO4, ruang bakar dijaga agar tidak terjadi panas yang berlebihan. Maka pipa gas SO2 didinginkan menggunakan air pendingin yang menyeliputi pipa gas SO2 menjadi 70-80 derajat Celcius.
Berikut merupakan isi di dalam sulfitator, di mana terdapat sekat dan tirai-tirai, di mana terdapat juga lubang, di mana akan memudahkan proses pencampuran antara SO2 dan nira mentah. Selanjutnya, fungsi dari SO2 sendiri adalah untuk sebagai bleaching ataupun pemucatan warna. Yang kedua merupakan sebagai penetral kelebihan kapur dan menurunkan viskositas. Daur belerang yang digunakan di PG Cravat Baru 1 adalah jenis rotary sulfur burner, merupakan tempat pembakaran belerang yang berputar. Gas sulfit atau SO2 dibuat dari hasil pembakaran belerang. Selanjutnya, nira mentah tersulfitir akan dipompa ke juice heater 2 untuk dilakukan pemanasan pendahuluan sampai suhu 105-115 derajat Celcius. Nira yang telah dipanaskan di panas pendahuluan 2 selanjutnya dimasukkan ke bejana pengemban ataupun flash tank. Namun, sebelum memasuki clarifier, akan memasuki bejana pengembang atau expander, merupakan alat yang berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas yang terlarut dalam nira. Bila gas atau udara dalam nira tidak dikeluarkan, dapat mengganggu proses pengendapan atau flashing chamber. Dan PG Cravat Baru 1 menggunakan bejana pengembang dengan tipe flash tank. Selain itu, bejana pengembang juga berfungsi untuk mengubah aliran turbulen dari nira menjadi aliran laminer agar tidak terjadi turbulensi pada saat proses pengendapan di single tray clarifier. Selanjutnya merupakan peti pengendapan ataupun yang biasa disebut dengan clarifier yang berfungsi untuk memisahkan kotoran yang ada di dalam nira melalui proses pengendapan dengan bantuan flokulan dengan dosis pemakaian 3 ppm sehingga akan didapatkan nira jernih, lalu kotoran akan mengendap di bawah. Dikarenakan perbedaan densitas, PG Cravat Baru 1 menggunakan single tray clarifier dengan penggunaan scraper dengan kecepatan 0,5 rpm yang dimaksudkan untuk menyingkirkan kotoran nira yang melayang yang tidak dapat ataupun sulit turun untuk mengendap ke dasar clarifier sehingga tidak menyumbat saluran nira jernih. Kotoran yang mengendap akan dikeluarkan dari dasar clarifier dan akan ditampung dalam tangki penampung nira kotor untuk dipompa menuju rotary vacuum filter, sementara nira jernih akan meluber ke pipa pengeluaran nira jernih ataupun ke bak peti nira jernih menuju ke saringan nira jernih atau DSM screen, lalu selanjutnya nira jernih akan dialirkan menuju ke dalam stasiun penguapan. Selanjutnya, nira kotor hasil dari pengendapan akan ditapis untuk diambil niranya yang masih memiliki kandungan gula cukup tinggi. Sebelum proses penapisan, nira kotor dipompa masuk ke mood mixer untuk dicampur dengan ampas halus. Ampas halus yang ditambahkan pada nira kotor berfungsi sebagai media penapis yang dapat memperkecil pori-pori permukaan penapisan di rotary vacuum filter, sehingga diperoleh nira tapis yang masih mengandung gula dengan kualitas yang baik. Sistem dari rotary vacuum filter bekerja secara kontinu sehingga tidak diperlukan waktu untuk memasang dan membongkar saringan. Sistem kerja rotary vacuum filter menggunakan 3 ruang utama untuk proses penapisan, yaitu low vacuum, high vacuum, dan tanpa hampa ataupun tanpa vakum. Selanjutnya, rotary vacuum filter akan menghasilkan output berupa blotong, yang dimana blotong akan ditampung ataupun disalurkan menuju ke truk dan siap standby untuk digunakan ke proses berikutnya. Selanjutnya adalah stasiun penguapan. Berikut merupakan jalur uap ataupun steam line di PG Cravat Baru 1 Malang pada start giling. Tujuan utama evaporator adalah mengurangi kandungan air dalam nira dengan menguap airnya hingga didapatkan nira dengan Brix 60 atau 30 derajat BE pada evaporator terakhir.
PG Krebet Baru 1 Malang menggunakan sistem quintuple effect di mana penggunaan 5 badan penguapan, 1 scrub dan 1 untuk standby jika terjadi problem dengan total 7 buah badan penguapan. Berikut beberapa evaporator yang terdapat di dalam PG Krebet Baru 1 Malang dan akan dijelaskan mengenai sistem pemanasan pada evaporator sekaligus proses dalam stasiun evaporator. Berikut sistem pemanasan yang terdapat pada evaporator sekaligus akan dijelaskan mengenai proses dalam evaporator ini sendiri. Nira encer dari tangki nira jernih akan dipompa ke evaporator dan dipanaskan menggunakan uap bekas sebagai bahan pemanas. Selanjutnya, nira encer akan dimasukkan melalui bagian bawah evaporator dan mengalir ke dalam pipa pemanas. Nira mengalami pemanasan oleh steam hingga nira mendidih. Steam masuk bagian bawah tromol dan melewati sela-sela tabung, sehingga terjadi perpindahan panas dari pemanas ke nira. Akibatnya, sebagian dari kandungan air dari nira akan teruapkan. Steam yang baik digunakan untuk pemanas adalah uap bekas dari turbin yang merupakan uap jenuh, karena uap jenuh akan memberikan panasnya dan kemudian berubah menjadi air yang disebut dengan kondensat. Sistem ini akan terus-menerus dan kontinu. Untuk nira yang terikut teruapkan di BP akan ditangkap dengan verkliger dan uap yang terbawa dari badan akhir akan melalui badan penangkap nira atau verkliger ini sendiri. Terlebih dahulu sebelum berlanjut ke jet kondensor, uap dari badan penguapan akhir yang masuk dalam verkliger akan dipisahkan dengan yang terkandung dalam uap tersebut oleh shape hanger yang terbentuk dari sebuah plat. PG Krebet Baru 1 mempunyai 2 jenis kondensor, yakni barometris dan jet kondensor. Kondensor ini tersebut dapat merubah fase gas menjadi cair dan dapat menciptakan hampa karena perbedaan suhu. Terjadinya vakum di dalam kondensor inilah kemudian dimanfaatkan oleh proses fabrikasi dalam menangkap air nira dan memasakkan nira hingga menjadi gula. Setelah melewati badan penguapan akhir dan sudah terpisahkan antara kandungan air yang terdapat dalam nira, selanjutnya nira kendal akan dipompa kembali menuju ke dalam sulfitator untuk penambahan SO2 kembali guna pemuncatan warna ataupun bleaching. Lalu kemudian akan dipompa menuju ke peti nira kendal atau peti diksap yang digunakan untuk proses masakan nantinya. Stasiun masakan. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen. Untuk itu, perlu adanya pankristalisasi untuk digunakan sebagai pembentukan kristal sukrosa dalam sirup atau nira kendal. Untuk proses masak digunakan pipa-pipa sirkulasi dengan bahan pemanas berupa bleeding dari badan evap atau UB dari stasiun gilingan. Apabila tekanan UB bleeding tidak mencukupi, prinsip memasak dalam pankristalisasi adalah memanaskan nira dengan suhu rendah di bawah titik didih nira seharusnya. Oleh karena itu, digunakanlah tekan vakum. Apabila titik didih rendah, maka waktu yang diperlukan untuk mendidih dengan jumlah bahan yang waktu yang sama lebih singkat. Kemudian, untuk proses pengkristalan di PG Krebet Baru 1 menggunakan sistem 3 tingkat, yakni ACD, di mana masakan awal atau masakan awal giling menggunakan masakan D2, dipan masakan 4 dan 5 menggunakan vakum barometrik dengan bahan masak diksap atau NK dan strop A, lalu dipecah menjadi 3-2 pan menjadi gula D1. Gula D1 akan dibesarkan dan dimasak menggunakan strop C dan klaret D, lalu diputar di putaran LGF menghasilkan gula D1 dan tetes. Diputarkan kembali akan menghasilkan klaret D dan gula D2. Kemudian babonan D akan digunakan untuk memasak masakan C untuk dibesarkan dan menggunakan strop A. Namun, sebagian klaret D akan dilebur untuk menambah HK nira kendal. Kemudian, babonan C akan digunakan untuk masakan A2 dengan bahan masak nira kendal. Kemudian akan dipecah menjadi 4 pan masak dan akan dibesarkan dengan nira kendal, lalu diputar di putaran ACA untuk mendapatkan strop A dan gula A.
Lalu gula A akan diputar di putaran SHS untuk menghasilkan gula SHS dan klare SHS. Untuk menampung masakan A, C, dan D menggunakan palung pendingin, di mana palung pendingin di PG Krebet Baru 1 Malang dengan masakan A berjumlah 5, masakan C berjumlah 7, dan masakan D sejumlah 9, di mana palung pendingin ini hanya untuk sementara sebelum dilakukannya putaran di stasiun putaran. Oleh karena itu, proses kristalisasi lanjut sebagai akibat dari pendinginan lanjut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kemungkinan lahirnya kristal-kristal baru yang harus dilakukan dengan membuat massa yang selalu bergerak dan bersirkulasi agar terjadi pencampuran yang merata. Selanjutnya, maka dari itu alur pendingin dilengkapi dengan pengaduk sehingga masakan A tidak selalu didinginkan seperti masakan D. Dikarenakan apabila kadar kristal pan sudah tinggi, maka pendinginan menaikkan viskositas perlu pengenceran. Akhirnya keuntungannya tidak berarti. Stasiun putaran. Hasil proses pengkristalan dalam stasiun kristalisasi merupakan suatu campuran antara kristal gula dengan larutan jenuh yang sebagian besar terdiri dari monosakarida yang tidak bisa dikristalkan, sehingga perlu adanya pemisahan-pemisahan ini dilakukan dalam suatu alat saringan dengan menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Dengan adanya screen pada bagian dindingnya, maka kristal akan tertahan sedangkan strop akan keluar screen melalui lubang. Dengan demikian terpisahlah antara kristal dengan larutannya. PG Krebet Baru 1 menggunakan dua putaran, yaitu putaran LGF dan putaran HGF dengan fungsi yang berbeda. Putaran LGF untuk masakan C dan D, sedangkan untuk putaran HGF untuk masakan A. Secara garis besar, putaran akan memisahkan atau memutar masakan A, C, dan D dengan memutar masakan D 2 kali putaran. Yang pertama menghasilkan tetes dan gula D1, dan putaran kedua menghasilkan klare D dan gula D2. Lalu, masakan C pemutaran sekali untuk memisahkan antara gula C dan baburan C dengan strop C. Kemudian di masakan A akan adanya dua kali putaran dengan menggunakan putaran HGF. Yang pertama putaran ACA untuk memisahkan gula A dan strop A. Lalu gula A diputar kembali di putaran SHS untuk memisahkan antara gula produk SHS dan klare SHS. Kemudian, dikarenakan gula produk yang dihasilkan dari putaran HGF keadaannya masih lembab dan belum merata, yaitu terdiri dari gula kasar, halus, dan gula SHS yang belum memenuhi syarat gula produk, sehingga masing-masing harus dikeringkan dan dipisahkan oleh kristal produk dan ukuran kristal yang sama. Kristal tersebut akan dibawa oleh grasshopper menuju pengering gula karena gula hasil putaran tadi suhunya masih cukup tinggi dan masih basah karena akibat adanya pemberian air panas ataupun penyiraman dan uap baru ataupun penyetuman selama dalam proses pemutaran. Selanjutnya, untuk gula berukuran normal akan langsung dibawa menuju sugar bean. Sementara ukuran gula yang halus dan kasar akan dialirkan menuju tempat peleburan gula, yang selanjutnya hasil leburan gula akan dibawa ke stasiun masakan untuk menambah HK, diksap ataupun NK. Inti dari proses pengeringan gula ini adalah agar air yang terkandung dalam gula tidak melampaui ketentuan. Dan yang terpenting merupakan gula menjadi kering dan dapat disimpan dan tahan lama di gudang. Di PG Krebet Baru 1 menggunakan sugar dryer yang umumnya berbentuk talang dengan hembusan udara panas dari bawah dan udara dingin dari atas talang. Kemudian jumlah sugar dryer pada PG Krebet Baru memiliki 6 unit ataupun 6 sugar dryer yang terdiri dari 2 unit sugar dryer, 1 unit untuk transfer, 1 unit untuk pemanas, dan 1 unit untuk penghisap debu yang memakai blower, dan 2 unit untuk memisahkan gula kerikil dan untuk mengayakan. Setelah itu, setelah melalui saringan gula, selanjutnya dialirkan ke sugar bean. Sugar bean merupakan tempat penampung kristal gula produk untuk dilakukan penimbangan pada sugar wager. Sugar wager ini merupakan alat timbang sekaligus alat pengeluaran gula, sehingga gula akan lebih mudah
50 kilo neto. Kemudian sak akan diangkut menuju stem floor dengan tujuan untuk menampung sementara dan pengecekan untuk dicatat laporan hariannya. Seluruh gula produk yang dihasilkan tiap hari harus dimasukkan gudang setiap pagi selama musim giling. Sebelum masuk gudang diadakan perhitungan. Proses perhitungan dilakukan oleh petugas TUK bersama petugas dari pengolah. Laboratorium. Pabrik gula Krebet Baru memiliki laboratorium yang memiliki fungsi sebagai quality control. Oleh karena itu, biasa disebut dengan QC. Di laboratorium dilakukan analisa mengenai bahan baku, produk utama, produk samping, produk setengah jadi pada masing-masing stasiun untuk mendukung jalannya proses produksi agar dapat menghasilkan produk yang memenuhi kualitas standar, mutu, dan kualitas produksi. Selanjutnya, tugas pokok bagian laboratorium adalah sebagai kontrol kualitas bahan baku dan kontrol kualitas produk yang dihasilkan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan bantuan kendaraan yang dimaksudkan agar meminimalkan waktu perjalanan sampel menuju ke tempat analisa. Tujuan analisa QC adalah untuk mendapatkan angka-angka yang akan dijadikan dasar-dasar untuk memulai pekerjaan pada setiap proses. Hasil analisa tersebut lalu dibandingkan dengan angka-angka standar yang harus dicapai sesuai dengan ilmu teknologi gula, serta guna untuk pengawasan di pabrik gula. Analisa per 1 jam yang digunakan di PG Krebet Baru, yang pertama adalah nira peran pertama, nira mentah, nira encer, nira kental tersulfitir, nira gilingan 2, nira gilingan 5, nira gilingan 3, dan nira gilingan 4. Semuanya akan mencari untuk persen pol, persen Brix, HK maupun dengan pH. Untuk analisa tiap 2 jam adalah persen blotong, strop A dan strop C, klare A dan klare D, dicari untuk persen pol Brix dan HK, ampas untuk persen pol, ampas unigrator untuk CCS, air ketel, pH star group TDS, nira encer yaitu kadar CaO. Berikut kami sampaikan analisa tiap jam, yakni untuk pelotong, nira mentah, gula D1, magma D2, gula C, nira encer, gula SHS, dan ampas. Berikut beberapa kami cantumkan untuk hal-hal yang dicari ataupun hal yang dianalisa di dalam laboratorium di PG Krebet Baru Malang. Berikut juga kami sampaikan untuk analisa setiap 8 jam, yakni nira peran pertama NPP, nira encer, nira mentah, nira kental tersulfitir, IPAL, ampas unigrator, dan blotong, dengan pencarian untuk analisa sebagai berikut. Berikut akan kami sampaikan juga untuk analisa setiap 24 jam, yaitu tetes, dan analisa pada waktu tertentu setiap masakan turun, yaitu masakan A, masakan D, dan sogokan. Selanjutnya adalah stasiun ketel dan boiler. Stasiun pembangkit tenaga uap berfungsi untuk memproses air menjadi uap bertekanan tinggi sebagai penggerak turbin maupun untuk keperluan proses. Uap yang dihasilkan mempunyai temperatur 300 sampai 450 derajat Celcius dengan tekanan uap masing-masing yang berbeda. Selanjutnya, keperluan energi tersebut akan disuplai dari sumber utama, yaitu uap air atau steam. Ketel atau boiler adalah unit peralatan yang berfungsi untuk memproses air pengisi ketel tersebut menjadi uap ataupun steam. Dengan itu, pabrik gula Krebet Baru 1 memiliki 3 unit ketel pembangkit uap yang terdiri dari Yosimin 1, Yosimin 2, dan Cencen. Namun pada saat ini yang digunakan adalah 2 unit saja, yaitu Yosimin 2 dan Cencen, dikarenakan Yosimin 1 sudah tidak layak pakai untuk penggunaan ketel uap. Berikut akan kami sampaikan penggunaan uap baru di PG Krebet Baru 1 Malang. Yang pertama adalah unit ekstraksi, digunakan untuk menggerakkan turbin pada kain cutter, unigrator, dan gilingan 2-5. Yang kedua adalah unit powerhouse sebagai penggerak turbin alternator. Dan yang ketiga adalah kebutuhan uap evaporator apabila uap bekas kurang dan harus diturunkan suhu dan tekanannya. Berikut kami sampaikan mengenai penggunaan uap bekas, yakni yang pertama unit pemurnian sebagai bahan pemanas untuk JH1 dan 2,
dan yang kedua untuk unit penguapan sebagai BP untuk evaporator. Yang ketiga adalah unit kristalisasi sebagai bahan pemanas pada pan masak. Selanjutnya kami sampaikan penggunaan uap bleeding. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan unit penguapan dan masakan apabila uap bekas tidak mencukupi. Yang kedua untuk unit ekstraksi untuk sanitasi atau steam blazer dan injektor. Dan yang ketiga merupakan untuk unit kristalisasi untuk pemanas air, kerengsengan pipa-pipa ban dan pipa-pipa masakan. Selanjutnya untuk unit putaran untuk washing steam, kerengsengan, pipa-pipa strop atau klare dan infektur. Dan untuk yang terakhir di laboratorium untuk pemanas pada unit ekstraksi ampas dan infektur nira. Selanjutnya adalah air pengisi ketel. Air pengisi ketel merupakan air yang dimasukkan dalam boiler untuk selanjutnya diubah menjadi uap. Air pengisi ketel berasal dari kondensat dan air sumur yang selanjutnya dilakukan pengolahan di water treatment plant sehingga memenuhi syarat sebagai air pengisi ketel. Selanjutnya adalah pengadaan bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan untuk pengadaan steam oleh boiler yang digunakan adalah pertama adalah ampas tebu atau pekis, pengadaan dari sisa gilingan. Yang kedua adalah kayu bakar digunakan pada waktu permulaan giling. Dan yang ketiga adalah residu digunakan jika jumlah ampas tebu tidak mencukupi atau ampas tebu dalam keadaan basah. Selanjutnya membahas penggunaan uap air. Pada tahap awal giling, sebagai air pengisi ketel, diambil dari air sungai yang sudah disaring dan diolah dalam water treatment. Pada saat pabrik beroperasi, air pengisi ketel diambil dari kondensat yang ditampung pada pure water tank. Bila terjadi kekurangan, baru ditambahkan air unit water treatment. Sehingga untuk penyediaan uap yang dihasilkan masing-masing ketel dijadikan satu di steam heater dan didistribusikan ke peralatan-peralatan yang membutuhkan uap baru atau uap panas lanjut. Berikut ini merupakan alat-alat yang membutuhkan uap panas lanjut, antara lain adalah turbin generator, turbin unikrator, turbin gilingan. Kemudian uap bekas dan alat-alat dikumpulkan di superheater bersama dengan uap baru yang telah direduser dan didistribusikan ke stasiun proses yang membutuhkan uap bekas, yakni stasiun pemurnian, penguapan, dan stasiun masakan. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah. Yang pertama adalah limbah cair, merupakan zat cairan yang sudah tidak digunakan kembali dan dapat mengganggu proses juga lingkungan pabrik, yang berupa air jatuhan kondensor, air pendingin mesin, air cucian alat, air bekas soda pembersihan kerak, dan air blaudon ketel. Kemudian yang kedua merupakan limbah padat. Limbah padat merupakan padatan yang merupakan hasil samping proses yang tidak dapat digunakan kembali dalam proses, berupa blotong dan abu ketel. Kemudian ada juga limbah gas. Limbah gas yang dihasilkan pabrik dengan bentuk gas adalah gas SO2 dan asap boiler yang mengandung SOX, NOx, dan COX. Selanjutnya yang terakhir adalah limbah B3. Merupakan limbah yang tergolong mengandung bahan berbahaya yang tergolong dalam limbah B3 antara lain aki bekas, lampu neon, sisa analisa yang mengandung zat kimia berbahaya. Biasanya limbah B3 akan dikelompokkan tersendiri dan dikelola oleh lingkungan hidup setempat. Selanjutnya adalah penanganan limbah padat. Yang pertama adalah blotong. Blotong dari rotary vacuum filter akan dialurkan ke truk blotong menggunakan conveyor. Yang selanjutnya, blotong akan dibuang di pembuangan TPA milik PG Krebet baru. Selain itu, cara penanganannya disalurkan kepada petani mengingat blotong banyak potensi mengenai pupuk organik dapat dimanfaatkan sebagai penyubur atau perbaikan struktur tanah, terutama pada lahan kering. Selanjutnya adalah ampas. Proses penanganannya ampas yaitu sebelum digunakan sebagai bahan bakar ketel uap. Kemudian abu ketel. Untuk mencegah terjadinya pencemaran debu akibat pembakaran ampas, cerobong boiler dilengkapi dengan dust collector atau air siraman dust collector yang mengandung partikel. Abu ditampung dalam bak pengendapan abu awal kemudian dialirkan ke bak pengendap abu akhir sebagai proses terakhir pengendapan abu.
Selanjutnya, berikut akan kami jelaskan mengenai skema proses pengolahan limbah cair. Yang pertama adalah bak penampung. Di dalam bak penampung, semua limbah yang keluar dari dalam pabrik akan ditampung dalam bak penampung secara sementara. Kemudian akan dipompa ke dalam bak ekualisasi, di mana untuk meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair baik kuantitas maupun kualitas yang berbeda dan menghomogenkan konsentrasi limbah cair. Kemudian dari bak ekualisasi akan dipompa lagi menuju kolam aerasi, yang dimana di kolam ini akan adanya pertumbuhan bakteri dari kolam pembibitan dan ditambah lagi dengan fungsi aerasi, yaitu mengurangi kebutuhan luas lahan dan meningkatkan proses pengolahan menjadi lebih cepat sekaligus meniadakan bau yang mungkin timbul akibat proses. Selanjutnya, limbah cair akan dipompa menuju bak pengendapan. Untuk terjadinya pengendapan di sana akan terjadinya proses overflow dan air yang bersih akan menuju aliran berikutnya dan kotoran akan mengendap dan dipompa dan ditampung dalam tangki pengendapan. Kemudian, air kotoran akan mengendap dan dipompa dan ditampung di dalam tangki pengendapan. Kemudian, air yang telah dari proses pengendapan akan dialirkan menuju ke dalam saringan pasir. Di sini, air hanya akan dialirkan menuju melewati pasir dan selanjutnya akan menuju ke kolam bak kontrol. Di dalam bak kontrol ini, untuk pengecekan pH air serta menjadi indikasi air bagus atau tidaknya ketika akan dikembalikan dengan air sungai. Demikian semua presentasi mengenai proses yang terjadi di PG Krebet Baru 1 Malang, dari tebu masuk hingga menjadi gula kristal putih atau gula produk. Kurang lebihnya banyak tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.